Masya Allah, Kanada sumbang badan pengungsi Palestina hampir senilai 1 triliun rupiah. Pemerintah Kanada akan memberikan bantuan sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 1 triliun rupiah kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Dana bakal disalurkan secara bertahap selama 3 tahun, ungkapnya. Dukungan ini akan membantu menanggapi meningkatnya kebutuhan pengungsi Palestina yang rentan di 5 wilayah operasi UNRWA, yaitu tepi barat, Gaza, Suriah, Lebanon, dan juga Yordania. Kata Kementerian Luar Negeri Kanada dalam sebuah pernyataan pada Senin lalu dikutip laman Times of Israel. Menurut Kanada, bantuan dana tersebut akan memungkinkan lebih dari 500 juta anak-anak pengungsi Palestina penerima pendidikan berkualitas. Selain itu, dana itu dapat membantu membiayai 140 klinik kesehatan dasar serta menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi para pengungsi. Kebutuhan pengungsi Palestina tidak dapat disangkal, terutama selama pandemi global. Mereka menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidakamanan pangan, dan juga pengangguran, kata Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould. Seperti diketahui, Kanada mengucurkan dana sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat untuk UNRWA pada tahun 2016 hingga 2019. Pada April lalu, negara tersebut pun memberi sumbangan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat kepada Palestina untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Israel telah lama mendorong penutupan UNRWA. Menurutnya, badan tersebut membantu melanggengkan konflik dengan Palestina. Israel mengkritik metode UNRWA yang turut menghitung keturunan pengungsi sebagai bagian dari pengungsi Palestina. UNRWA menghadapi krisis finansial sejak Amerika Serikat menghentikan donor rutinnya untuk badan tersebut pada tahun 2018 lalu. Washington merupakan penyumbang terbesar UNRWA dengan rata-rata kontribusi 300 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Pada Juli lalu, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan saat ini badan yang dipimpinnya mengalami kesenjangan pendanaan sebesar 335 juta dolar Amerika Serikat. Kami berada dalam kegelapan dan saya tidak tahu apakah kami akan dapat melanjutkan operasi UNRWA sampai akhir tahun ini, kata dia dikutip dari laman kantor berita Palestina Wafa. Lazzarini mengatakan selama 5 tahun terakhir kecuali pada 2018, UNRWA belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina. Padahal UNRWA telah melakukan efisiensi dan penghematan anggaran sejak tahun 2015, UNRWA berhasil menghemat dan sebesar $0,5 miliar Amerika Serikat atau rata-rata 100 juta dolar per tahun. Meskipun melakukan penghematan dan juga efisiensi, UNRWA tetap mempertahankan layanan atau program inti untuk pengungsi Palestina. Hal itu pada akhirnya menimbulkan dampak tersendiri. Menurut Lazzarini, tak mungkin lagi menjalankan organisasi seperti UNRWA yang memiliki hampir 30.000 staf ketika arus kasnya sangat rendah dan juga sumber kontribusi tidak jelas. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, UNRWA berada di tepi kehancuran finansial. Ini tak dapat dilanjutkan, ujarnya. Namun kini Kanada tengah memberikan bantuannya untuk keberlangsungan UNRWA. Di sisi lain, pasukan Israel mundur dari lokasi bentrokan, warga Palestina rayakan kemenangan. Bentrokan antara pasukan Israel dengan warga sipil Palestina saat ini telah mereda. Berdasarkan laporan terbaru yang dikutip oleh pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency, pasukan Israel mundur dari daerah gerbang Damaskus di Yerusalem Tengah pada Minggu malam waktu setempat setelah menutupnya untuk warga Palestina sejak awal bulan suci Ramadan. Saksi mata mengatakan bahwa setelah penarikan mundur Israel, warga Palestina menyingkirkan brigade besi yang membatasi pergerakan Palestina di daerah tersebut.
Ratusan warga Palestina merayakan acara tersebut sebagai kemenangan atas penjajah Israel. Channel 12 Israel mengkonfirmasi bahwa pasukan menarik diri dari area gerbang Damaskus setelah terlibat bentrokan dengan warga Palestina dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut saksi mata, sekitar 1 jam kemudian, tentara Israel dengan kasar menyerang warga Palestina tanpa peringatan sebelumnya. Para saksi mata mengatakan, tentara menyerang demonstrasi damai dengan gas air mata dan ledakan cahaya. Seorang lansia difabel termasuk di antara mereka yang diserang dan pasukan penduduk menahan setidaknya 3 orang. Sejumlah orang terluka dalam intervensi tetapi mereka diberi perawatan di tempat kejadian dan tidak dirawat di rumah sakit. Sejak awal Ramadan, pasukan Israel telah melarang warga Palestina berada di area gerbang Damaskus dan mengadakan kegiatan meriah. Situasi meningkat ketika pemukim Israel melancarkan serangan terhadap warga Palestina di kota itu. Lebih dari 130 warga Palestina terluka dalam bentrokan antara pasukan Israel dan penduduk lokal di Yerusalem sejak Kamis dan setidaknya 100 warga Palestina telah ditahan. Wilayah Palestina termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Pendudukan Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional. Mencekam, Palestina menembakkan puluhan roket ke Israel. Begini kondisinya. Militan Palestina di jalur Gaza menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel pada Sabtu 24 April 2021. Tindakan itu buntut dari bentrok antara warga Palestina dan kepolisian Israel di Yerusalem yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Militer Israel mengatakan baku tembak pada Sabtu kemarin itu memecah keheningan suasana sahur di wilayah perbatasan Israel-Gaza. Serangan itu cukup mengejutkan karena militer Israel tidak menduga akan ada sebuah eskalasi yang meluas. Militer Israel belum menerbitkan imbauan keamanan kepada masyarakat Israel yang tinggal di dekat perbatasan Palestina, namun mereka memprediksi kekerasan bakal berlanjut. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Aviv Kohavi sampai menunda kunjungannya ke Washington pada Minggu 25 April 2021 gara-gara hal ini. Sebab dikhawatirkan serangan ini bakal meluas. Ketegangan telah meningkat di wilayah Yerusalem selama bulan puasa ini dibanding sebelumnya antara Israel dan juga Palestina. Sebelumnya pada Kamis 22 April 2021, aksi protes di sana berubah menjadi kekerasan. Beberapa demonstran di tanah dan ataupun ditahan dan ada pula yang terluka.